Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimun was-shaimat dimanapun berada, hari ini kita bersyukur kepada Allah masih bisa kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi kita pada acara kuliah 7 menit menjelang berbuka. Mudah-mudahan setiap ibadah puasa kita diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Kultum kuliah 7 menit ini merupakan program dari Kementerian Agama Kota Pariaman. Maka pada sesi hari ini kita mencoba membahas tentang hukum dan dalil-dalil perintah ibadah puasa. Puasa merupakan perintah Allah kepada kita dan jadi rukun Islam yang ketiga. Maka bagi kita wajib kita untuk berpuasa. Mana dalilnya? Kita buka sumber Al-Quran. Sumber hukum bagi kita umat Islam itu pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Di dalam Al-Quran surat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian orang-orang muslim yang beriman untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum, la'allakum tattaqun. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya para ulama mengartikan kata-kata kataba, kemudian ada juga kata kutiba yang merupakan secara arti bahasa itu menulis. Tetapi para ulama mensepakati menulis itu adalah Allah sudah menetapkan sebuah ketentuan ibadah puasa itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Wajibnya bukan hanya kepada kita selaku umat muslim, umatnya Nabi Muhammad, tetapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun sudah Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian jamaah kaum muslimin dimanapun berada, dalil kedua bisa kita melihat pada rujukan pada ayat selanjutnya 184. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, beribadah puasa itu sudah ditentukan harinya. Faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian dalam kondisi sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhra, dia tidak bisa berpuasa, maka dia tetap mengganti pada hari akhir ataupun membayar fidyah. Artinya sebuah perintah ketika ditinggalkan, maka dia tetap diperintahkan mengganti pada waktu yang lain. Atau ketika dia tidak sanggup, ketika katakanlah seorang tua renta tidak mungkin untuk berpuasa, maka dia bayar fidyah. Dari sini tambah yakin kita bahwasanya ini merupakan perintah Allah, wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa kalau kita orang mukmin, sudah balik, sudah berakal, dan kondisi kita sehat dan bermukim untuk itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian lanjutan ayat 185 juga Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian ada lanjutan ayatnya, wa man syahida minkumul sahra falyasum. Siapa yang melihat bulan Ramadan itu, dia saksikan satu Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian lanjutan ayat, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit, kata Allah, atau dalam perjalanan, maka dia wajib mengganti. Bayangkan ya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 2 kali di ayat yang berbeda tapi berturut-turut Allah katakan di 184 dan 185, redaksinya hampir sama. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di 85, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam kondisi dia sakit dan dalam perjalanan, maka dia tidak mungkin untuk berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka ganti di hari yang lain. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, semakin kuat bagi kita bahwasanya ibadah puasa itu wajib bagi kita. Kondisi sakit, kondisi kita dalam perjalanan, kita wajib ganti. Bahkan 2 ayat berturut-turut Allah mengatakan begitu, Allah tegaskan. Maka jangan kita berkilah dengan cari 1000 alasan mengatakan ibadah puasa itu tidak wajib bagi kita tertentu dalam kondisi tertentu. Allah sudah mengatakan. Bahkan lanjutan ayat di situ masih di dekat surah yang sama, kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jikalau kalian mengerjakan ibadah puasa, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui dengan punya ilmu untuk itu. Itu ayat firman Allah Al-Quran 183 sampai 187 membahas hukum puasa, membahas bagaimana puasa, membahas bagaimana cara berpuasa, kapan mulai dan kapan akhir, dan apa-apa hikmah dan puasa dan apa larangan dalam ibadah puasa. Al-Quran. Sumber hukum kita kedua yaitu hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Umar. Qala Rasulullah SAW, bunyal Islam ala khamsin. Dari Umar berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Islam itu didirikan atas 5 perkara, 5 rukun Islam, atau yang sering kita dengar seperti itu. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iqamis salah, orang mengerjakan salat. Kemudian wa itaz zakah, orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian hijjul bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Yang kelima, saum Ramadan, orang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian hadis yang lain, kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka niscaya kalian akan sehat. Di hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena bulan Ramadan dengan rasa iman dan penuh pertimbangan dan penuh ilmu, Allah berikan ampunan dari dosa-dosanya sudah berlalu. Kemudian man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu ala nira. Siapa yang berpuasa dengan gembira dia berpuasa menyambut kedatang puasa, Allah haramkan jasadnya dijilat api neraka. Maka hadirin yang dirahmati Allah, camkanlah itu bahwasanya puasa itu wajib dan kita kerjakan. Jangan jadi puasa itu sebuah beban, tetapi itu sebuah kebutuhan. Kita kerjakan. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu. Kata Allah, siapa mengerjakan penuh keikhlasan, rela dia, senang dia kerjakan, maka itu lebih baik bagi dia. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, kuliah singkat ini bermanfaat bagi kita menjelang ibadah puasa, sehingga ibadah puasa bernilai lebih berkah. Belajar dan selalu belajar menjelang waktu berbuka. Mudah-mudahan setiap ibadah puasa kita semua diterima di sisi Allah. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.